Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah Khoiriah Lubis dengan NIM 23932020034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen SDM pariwisata. Ada beberapa pembahasan tentang manajemen SDM pariwisata. Yang pertama, pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi manajerial dalam manajemen SDM. Yang ketiga, fungsi operasional dalam manajemen SDM. Yang keempat, memahami kompetisi dalam SDM. Yang kelima, strategis pengembangan SDM. Yang keenam, analisis dan desain jabatan. Yang ketujuh, penilaian jabatan atau job evaluation. Dan yang terakhir, perencanaan SDM yang efektif. Pengantar manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia itu adalah mengelola karyawan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Ada dua fungsi utama tentang manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama itu fungsi manajerial atau pengelolaan secara strategis dari perencanaan hingga evaluasi. Dan yang kedua itu fungsi operasional atau pelaksanaan aktivitas teknis sehari-hari dalam manajemen SDM. Ada beberapa fungsi manajerial dalam manajemen SDM. Yang pertama, ada perencanaan atau planning, menentukan beberapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan kualifikasi yang diperlukan. Contohnya seperti menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyek baru. Yang kedua, ada staffing, mengisi posisi yang kosong dengan karyawan yang sesuai melalui promosi, mutasi, atau rekrutmen baru. Contohnya seperti menempatkan seorang karyawan yang berprestasi di posisi manajer baru. Yang ketiga, ada pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing adalah menggerakkan karyawan untuk bekerja sesuai arahan perusahaan melalui motivasi dan kepemimpinan yang efektif. Contohnya seperti memberikan pelatihan, motivasi untuk meningkatkan semangat kerja. Yang keempat, ada pengawasan atau supervising, mengawasi kinerja dan memberikan bimbingan untuk memastikan karyawan tetap pada jalur yang benar. Contohnya seperti mengadakan rapat mingguan untuk mengevaluasi pekerjaan tim. Terus yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling itu untuk mengukur hasil kerja dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan dari target. Contohnya seperti menyesuaikan strategi kerja setelah evaluasi menunjukkan hasil yang tidak sesuai. Operasional dalam manajemen SDM juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada penggandaan atau procurement, itu adalah proses merekrut karyawan yang memenuhi syarat untuk posisi yang dibutuhkan. Contohnya seperti mengadakan wawancara kerja untuk memilih kandidat terbaik. Yang kedua ada pengembangan atau development, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan agar mereka bisa berkembang. Contohnya seperti mengadakan pelatihan keterampilan digital untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga ada kompensasi atau compensation. Itu menentukan gaji, tunjangan, dan bonus sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan. Contohnya seperti memberikan bonus tahunan kepada karyawan dengan kinerja terbaik. Yang keempat ada integrasi atau integration, membangun hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan, meningkatkan rasa memiliki, contohnya seperti mengadakan acara bonding untuk mempererat hubungan antar karyawan. Yang kelima ada perawatan atau maintenance, menjaga kesejahteraan karyawan agar tetap lokal dan produktif. Contohnya seperti menyediakan fasilitas kesehatan atau program kesejahteraan karyawan. Yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja atau termination, mengelola proses pemberhentian karyawan dengan baik karena pensiun, PHK, atau pengunduran diri. Contohnya seperti memberikan pesangon yang layak untuk karyawan yang terkena PHK.
Memahami kompetensi dalam SDM. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, dan karya yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Michelin Competition, kompetensi itu ada beberapa model. Yang pertama ada motif, dorongan internal yang mempengaruhi tindakan seorang. Yang kedua ada sifat, keterampilan, pengetahuan, dasar yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga ada konsep diri, bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Yang keempat ada metode penilaian, menggunakan behavioral event interview atau BEI untuk menilai kompetensi berdasarkan pengalaman nyata. Yang kelima ada dua kategori kompetensi. Yang pertama ada the rehot competition atau kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk bisa menjalankan pekerjaan, dan ada differentiating competition atau kemampuan yang membuat karyawan berkinerja lebih baik dibandingkan yang lain. Strategi pengembangan SDM. SDM juga memiliki beberapa strategi untuk mengembangkannya. Yang pertama, model multibudaya, mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim dengan latar belakang yang beragam. Yang kedua ada learning organization atau organisasi pembelajar, fokus pada pembelajaran berkelanjutan dengan lima disiplin: penguasaan pribadi, pola pikir, visi bersama, pembelajaran tim, dan pemikiran sistematis. Yang ketiga ada benchmarking atau mengadaptasi praktik terbaik dari perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja. Terus yang terakhir ada Gemba Kaizen atau memperbaiki proses di tempat kerja melalui perbaikan terus-menerus menggunakan siklus PDCA atau Plan Do Check Asset. Analisis dan desain jabatan. Analisis dan desain jabatan mempunyai tujuan memahami tugas yang harus dilakukan oleh setiap posisi. Pertama, komponen utama job description, menguraikan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada job specification, menjelaskan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada job performance, standar atau menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir ada metode analisis, melalui observasi langsung, wawancara, dan penggunaan kuesioner. Penilaian jabatan atau job evaluation. Apa itu penilaian jabatan? Penilaian jabatan adalah menentukan suatu pekerjaan untuk menetapkan struktur gaji yang adil. Ada beberapa metode untuk penelitiannya. Yang pertama ada kualitatif, pengelompokan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan. Terus ada kuantitatif, memberikan poin pada faktor pekerjaan yang spesifik. Dan yang terakhir ada manfaat, membantu dalam merancang struktur gaji yang kompetitif dan adil. Fungsi manajerial dalam manajemen SDM. Yang pertama, tujuannya menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi secara tepat waktu. Langkah perencanaan yang pertama ada analisis situasi, mengkaji kondisi organisasi saat ini. Yang kedua ada peramalan kebutuhan SDM atau memproyeksikan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pengembangan rencana atau menentukan langkah untuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir ada prinsip utama, the right man in the right job at the right time. Sekian dari materi manajemen sumber daya manusia pariwisata yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.